Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Celana itu pas dengan tubuhku, nyaman dan enak dipakai. Pujian Adi terhadap keterampilan sepupunya menjahit, 100% kuakui. Penasaran? Kubuka lipatan baju, modelnya seperti baju kebesaran Bung Karno. Sakunya 2, pakai penutup berujung runcing. Kukenakan baju itu, sangat sepadan dengan tubuhku. Perasaanku, setelan itu persis seragam seorang ambetenar. Bambang Hermanto, teriak Adi tanpa sadar ketika melihatku masuk ke ruangan dapur. Teriakan Adi mengagetkan orang-orang di ruangan itu. Mereka serentak memandangku. Terpaku melihat setelan baru, aku kikuk, salah tingkah dan akhirnya grogi. Kualihkan perhatian dengan menyalakan api di songkoten. Siapa Bambang Hermanto? Tanya Pun Raman yang duduk di sebelah Adi. Bintang film lewat jam malam, jelas Adi. Hebat, kata Pun Raman. Penjahitnya hebat, timpalku sambil terus menyulut api di tumpukan kayu. Itu pasti, tambah Adi sambil melirik ke arah Rani yang tertunduk malu. Api di songkoten telah menyala. Aku mendekat ke samping Adi. Kubisikkan, kau persis Sunil Dutt dalam film merah saya. Dia tertawa terbahak-bahak. Pasti dia teringat kepada Dewi yang pernah menraktirnya nonton film itu di bioskop Gentala. Adi mendorongku, tubuhku menimpa pakaian barunya. Teraba celana baru Adi di atas upuh Gunel Masam Jing. Kulirik lipatan bagian dalam, tidak ada sulaman mawar merah di sana. Detik itu kupastikan, sulaman mawar merah khusus dibuat di celanaku. Sinyal, mawar merah siap menyatu dengan Niko Simetua. Rani memberi perhatian lebih kepadaku, tapi mereka tidak dapat membacanya. Perhatian itu dikemas dengan apik, berbentuk sinyal-sinyal. Kami berkomunikasi melalui sinyal, hanya aku dan Rani yang memahami artinya. Di mata Adi, aku masih dianggap pengidap venustrafobia, makanya ada upaya mendekatkanku dengan Rani. Paling kuingat, ketika dia bercerita di atas perahu sepulang dari Tanjung Pedemon. Dia mengkhawatirkan status sepupunya. Lama-kelamaan akan menjadi berutue atau gadis tua, karena terkungkung tradisi. Malam kemarin, dia akan mencomblangiku, dengan Rani, berjanji akan meyakinkan Pun Raman dan Bibi Remelah. Dikatakan Adi, rugi jika mawar desa ini tak kau petik. Aku diam tak merespon tawarannya. Dia sedikit kecewa tetapi kami tetap bersahabat, bercanda dan berkelakar. Dasar venustrafobia, takut perempuan kau. Kata Adi malam itu. Sudah sembuh, jawabku tertawa. Memasuki hari keempat, perahu sudah siap untuk uji coba. Pun Raman meminta kami berangkat pagi-pagi sekali. Tugasnya, mendeteksi keseimbangan perahu. Caranya dengan menebar jaring saat permukaan danau sedang tenang, dan ketika gelombang sedang besar. Seandainya nanti terdeteksi keseimbangan perahu masuk kategori ringil, mudah oleng, lapisan bawah akan diratakan lagi. Begitu pentingnya uji coba, kami bergegas berangkat sebelum mencermatani Lo, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adi menenteng dayung dan jala, di pundakku gulungan doran, sebutan jaring di gayo, panjangnya mencapai 100 meter. Pun Raman akan menyusul karena harus menghadiri musyawarah adat. Hori, kita berlayar. Pekik Adi melompati perahunya sambil merentangkan kedua lengannya ke angkasa. Perahu cantik, aerodinamis, komentarku. Ulu atau kepala perahu itu lancip, bagian tengahnya melebar, dan mengecil sedikit di bagian belakangnya. Bukan hanya aku, Adi sangat mengagumi hasil kerja pamannya. Inilah perahu terbaik yang pernah kulayari, pekik Adi bangga. Permukaan air danau begitu tenang, perahu pun sudah mengapung di sana. Jala, jaring, sepasang galah dan dayung, sudah berada di dalam perahu. Aku duduk di tembuku kemudi, Adi berdiri memegang jala. Kudayung perahu ke tengah, sekitar 10 meter dari bibir pantai. Jala ini akan kulempar sekuat-kuatnya, coba rasakan guncangannya, kata Adi.